mencurahkan kepada kita berbagai nikmat, sehingga di malam hari ini, di kesempatan yang ringkas ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Syarh Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama dari madhab Syafi'iyah. Bahkan beliau termasuk dari murid senior Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa pembahasan, beberapa poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berupa penetapan sifat al-ulu, sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa tinggi di atas arsy-Nya. Dan perkara ini, sebagaimana yang telah saya sebutkan, adalah perkara yang telah disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah dari zaman sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Untuk melanjutkan pembahasan kita langsung masuk apa yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur wa huwa al-jawwal al-ghafur ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Sebelum saya menerjemahkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani, perlu kita ketahui bahwasanya kandungan dari apa yang akan disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ini adalah pembahasan seputar keimanan kepada takdir, di mana perkara yang telah disepakati dan perkara yang wajib diimani oleh setiap muslim adalah dia harus beriman kepada takdir Allah, baik yang baik atau yang buruk. Jadi kata beliau, ahata ilmuhu bil umur, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur, takdir yang telah terdahulu harus berjalan pada makhluknya. Wa huwal jawwadul ghafur, dan dia maha baik, maha dermawan, lagi maha mengampuni. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, dan dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat, dan juga dia mengetahui segala sesuatu yang disembunyikan oleh hati. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan ini seputar takdir ini adalah pembahasan yang paling indah dari pembahasan yang pernah ada. Karena yang kita harapkan ketika seorang muslim mempelajari pembahasan seputar keimanan kepada takdir, akan mewariskan akhlak-akhlak yang mulia, akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang positif kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya pemikiran yang negatif kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dalam bentuk sangkaan yang buruk kepada Allah, apakah dalam bentuk mencela perbuatannya Allah, hal itu dikarenakan mereka tidak mengimani dengan sempurna keimanan kepada takdir. Padahal begitu pentingnya keimanan kepada takdir ini. Nabi SAW mengucapkan dalam hadisnya dan mengulangi dengan wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ketika beliau SAW ditanya tentang al-iman, ditanya oleh Jibril, apa itu keimanan? Maka beliau mengatakan antu'mina billah, hendaknya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat. Kemudian beliau mengulanginya dan mempertegas hendaknya engkau beriman wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, hendaknya engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk.
Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika Rasulullah SAW mengulangi kalimat wa tu'mina. Ini ada penegasan bahwa sehendaknya seorang muslim itu betul-betul memperbaiki dan menyempurnakan keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya sangkaan-sangkaan buruk kepada Allah, banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai amalan. Hal itu dikarenakan buruknya mereka dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Jadi begitu pentingnya pembahasan ini. Pembahasan ini kalau kita mau mencermati, yang pertama dia akan melahirkan tawakalnya seorang muslim dengan tawakal yang sempurna, akan melahirkan sifat ketakwaan dan akan melahirkan sifat tawakal seorang hamba dengan tawakal yang sempurna. Kurangnya seorang bertawakal kepada Allah, hal itu dikarenakan mereka kurang memahami pembahasan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan diantara juga hal-hal yang akan terwujudkan ketika seorang mempelajari pembahasan takdir ini, dia akan tidak mudah bergampangan memvonis jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan musibah, kemiskinan, kefakiran, gempa bumi, tsunami, hilangnya anak, hilangnya harta, dan seterusnya, dia mengetahui bahwasanya hal tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 5.000 tahun namanya. Ketika seorang mendapatkan musibah apa saja, hilangnya harta, hilangnya anak, hilangnya rumah, hilangnya jabatan, terjadinya perceraian antara suami dan istri, dari seluruh musibah yang menimpa dirinya, dia akan tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kataballahu maqadiran khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi. Bayangkan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdir manusia, takdir seluruh makhluk 5.000 tahun lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang hamba dia betul-betul mencermati dan memahami pembahasan seputar takdir, ini akan mewariskan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mudah berprasangka buruk kepada Allah. Ini Allah tidak adil kepada saya. Tidak mungkin lagi terdengar atau terucap dari lisannya. Karena dia mengetahui, apa yang menimpa saya ini Allah sudah catat sebelum saya diciptakan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah sudah menakdirkan hal tersebut. Jadi di sini ini diantara buah-buah yang indah ketika seorang mempelajari pembahasan seputar takdir, apakah takdir yang baik atau takdir yang buruk. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau, ahata ilmuhu bil umur, dan ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Beliau mengisyaratkan kepada rukun-rukun keimanan kepada takdir, bahwa tidak akan sempurna keimanan seorang hamba kepada takdir kecuali terkumpul padanya 4 perkara. Ini perlu kita catat dan perlu kita pahami dan perlu kita amalkan, bahwa tidak akan sempurna keimanan seorang hamba kepada takdir sampai dia memahami 4 perkara ini. Dan 4 perkara ini telah disepakati oleh para ulama dan telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Telah disebutkan dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, disebutkan dalam kitab Ad-Duniyah, disebutkan dalam kitab berbagai kitab aqidah, disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu. Seorang mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu tidaklah luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil atau yang besar, yang di darat atau di lautan, di udara atau di air. Yang kecil atau besar, hitam atau putih, merah atau yang lainnya, itu semuanya sudah Allah ketahui dan sudah Allah ilmui, karena Allah Subhanahu wa taala
mencakup segala sesuatu jumlatan wa tafsilan, apakah secara global atau secara terperinci. Yang penting yang perlu kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu tidak bisa luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjadinya majlis di malam hari ini itu sudah Allah ketahui semenjak atau sebelum penciptaan langit dan bumi 5.000 tahun namanya. Iya. Ini menunjukkan akan luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya rukun yang pertama ini tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada yang mengingkari ilmunya Allah kecuali orang-orang al-qadariyah. Nanti kita akan sebutkan siapa saja yang menyimpang di pembahasan takdir. Iya, nanti akan kita sebutkan di akhir-akhir pembahasan, akan kita sebutkan siapa saja yang menyimpang di pembahasan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, seorang harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik kebaikan, keburukan, dosa, ketaatan, ya perkara yang disenangi, perkara yang tidak disenangi, semuanya tersebut telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal tersebut telah dicatat dalam kitabnya Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal tersebut adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama atau rukun yang pertama seputar keimanan kepada takdir, yaitu seorang mengimani bahwasanya ilmunya Allah melingkup segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'at kulla syai'in 'ilmatan wa rahmah, dan ilmunya Allah melingkup segala sesuatu. Kemudian yang kedua dari rukun-rukun keimanan kepada takdir adalah al-kitabah, penulisan takdir tersebut. Bahwasanya anallaha kataba fil lawhil mahfuz maqadir kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan semua takdir makhluknya di Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz adalah semua takdir makhluk hidup Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz, dan tidak ada yang mengetahui Lauhul Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita melihat penyimpangan beberapa orang-orang awam yang suka membuat salawat-salawat baru. Di dalam salawat tersebut mereka memuji Rasulullah SAW dengan pujian yang sangat berlebihan, dengan pujian yang sangat-sangat penuh dengan kekejian, dengan pujian yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Apa itu? Dan mereka mengatakan bahwasanya wa ilmuka, dan ilmunya engkau wahai Muhammad itu melingkup Lauhul Mahfuz. Di antara keyakinan orang-orang awam, keyakinan orang-orang sufiyah, mereka mempunyai pemahaman bahwasanya Rasulullah ini bisa mengetahui apa yang Allah catat di Lauhul Mahfuznya. Ini betul-betul kekejian dan kemungkaran, kebatilan. Perkara yang harus kita pahami bahwasanya yang namanya Lauhul Mahfuz, di dalamnya Allah mencatat segala takdir makhluknya, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada sebuah musibah yang terjadi di muka bumi ini, tidak di langit dan tidak di bumi, kata Allah, inna fi kitab, kecuali hal tersebut sudah tercatat di dalam Alkitab. Alkitab di sini dimaksudkan adalah Al-Lauhul Mahfuz. Jadi segala musibah, segala kejadian, segala perkara, musibah, kebaikan, itu semuanya telah Allah catat dengan sebaik-baiknya dalam Al-Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan hal tersebut kata Allah Subhanahu wa taala adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana hadis yang telah saya bacakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan, menulis semua takdir makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi. Bayangkan,
Jadi hadirnya kita di majelis ini saja, itu Allah sudah catat dan Allah sudah ilmui, Allah sudah takdirkan sebelum penciptaan langit dan bumi 5.000 tahun sebelumnya. 5.000 tahun sebelumnya Allah sudah mengetahui, Allah sudah mengilmui, dan Allah sudah catat bahwasanya di malam hari ini akan ada pengajian di masjid apa ini? Nurul Fulah. Subhanallah. Kalau orang tahu dan memahami betul-betul pembahasan tentang takdir, dia akan tahu bahwasanya segala apa yang terjadi di muka bumi ini, itu semuanya sudah diilmui dan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk apa lagi kita berkeluh kesah? Ketika kita kecurian, ketika kita jatuh dari motor, jatuh dari mobil, adanya kecelakaan, kita harus paham bahwasanya hal tersebut Allah sudah takdirkan kepada saya, kepada kita sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 5.000 tahun sebelumnya. Masya Allah, indah sekali kehidupan seorang muslim ketika dia memahami betul-betul perkara tentang takdir, apakah takdir yang baik atau takdir yang buruk. Ini perkara yang kedua atau rukun yang kedua dari rukun-rukun at-takdir. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selain dia mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi telah diilmui, telah diketahui dan telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus mengimani dan meyakini bahwa segala perkara yang terjadi, baik yang kecil atau yang besar, di langit atau di bumi, di darat atau di laut, itu semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin." Ini ayat saya pikir sudah dihafalkan oleh sebagian kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyaa'una." Dan apa yang mereka kehendak? Apa yang mereka kehendak? Apa yang kalian kehendaki? Jadi makhluk-makhluknya, inna ayyasha Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dan juga berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa ma syi'ta kana illam asyad, wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Sesungguhnya apa saja yang engkau kehendaki pasti akan terjadi. Wa ma syi'ta kana wa illam asyad. Apa saja yang engkau kehendaki pasti akan terjadi walaupun saya tidak menghendakinya.